Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam Borneo. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. So alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian yang menarik juga. Kereta ini jarang masuk dan memang kita pernah bikin tapi jarang berbanding dengan Pro 2, Naza, Proton. Jadi apakah masalah kereta ini datang? Sebelum kita mengulas lebih lanjut, sekali lagi saya berpesan pada diri saya sendiri dan pada peminat-peminat ataupun subscriber lama ataupun baru ataupun yang terjumpa channel saya ini, apa-apa pekerjaan yang baik bagi yang muslim, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita balik kepada persoalan ini adalah satu kereta Nissan Selfie ya, tahun 2000 berapa nih bang? Tahun 2011 Jadi Nissan Selfie ada yang ini kira macam second generation ya bang. Pasal yang pertama saya bikin dulu ada lagi tua dari ini. Oke, jadi Nissan Selfie ini masalahnya aircon tidak sejuk. Tidak sejuk ini banyak sebab. Satu blower tidak jalan, satu kompresor tidak jalan, satu memang kompresor jalan tapi tidak berapa kuat tekanan pun tidak sejuk. Kedua tidak sejuk juga boleh disebabkan oleh cooling coil kotor, boleh disebabkan oleh cabin filter kotor, disebabkan oleh dryer sumbat, ubah sumbat, jadi banyak sebab tidak sejuk. Tetapi untuk kereta yang sini dan ownernya ada sebelah kita bang. Oke bang, owner dia ada di sini depan kita. Dia datang sini memang blower tidak jalan, angin tidak ada. Jadi untuk makluman sebelum kita mengulas lebih lanjut, yang mahal itu bukan duit, tapi yang mahal itu adalah kejujuran kita untuk mengenal pasti masalah itu. Jadi mudah-mudahan bukan kata kami ini jujur, tapi sebaik-baiknya kita berlaku jujur lah dengan customer, insyaallah rezeki kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik pada persoalan kereta ini, kenapa blower tidak jalan? Oke, untuk menjawab persoalan kenapa blower tidak jalan, banyak sebab. Ya, yang pertama untuk menjawab semua kenapa blower tidak jalan ini, kita kena paham dulu diagram. Macam kita lah, kita mau pergi rumah si E, rumah si Abu mau beraya, kalau tidak ada dia punya lokasi rumah, kita tidak tahu ini jalannya pergi mana, keluar pergi mana, tidak lama kita sesat. Tidak sempat kita beraya nanti di rumahnya. Tembus kita kampung lain, sembarangan kita ganti. Macam inilah, sembarangan kita ganti. Kita tidak paham diagram dia. Kita tidak paham dia punya diagram. So, apakah diagramnya kereta ini untuk menjawab persoalan ini? Adakah bila blower tidak jalan kita ganti blower? Apakah bila kita tidak ganti bila blower tidak jalan kita ganti relay sekali? Adakah bila blower tidak jalan kita ganti PCB-nya sekali? Sebab permulaan untuk hidupkan semua sistem ini bermula dari PCB. Kita yang on baru dia ikut. Kalau kita tidak on itu PCB, tidak tekan AC, tidak tekan blower, macam mana dia mau jalan? Oke, adakah PCB ini kita ganti? Kalau tengok diagram ini. So, kita akan mulai daripada awal dulu. Untuk menghidupkan blower, saya ikutkan sekali kompresor. Minta maaf, dia punya kompresor pun segi 4. Ini sekadar untuk makluman diagram saja. Oke, untuk hidupkan blower, dia permulaan mesti bermula daripada kunci. Bateri masuk, kunci on. Dia semuanya pergi FB dulu. FB ini maknanya, sorry ya, dia masuk pergi sini ya. Dia bukan on kunci, dia kena masuk fuse lagi satu sini. Dari sini. Dia tidak boleh direct, nanti kalau ada short macam mana? Jadi dia ada safety fuse, ya. Jadi dari sini baru masuk sini. Dari sini. Oke? Jadi dari kunci dia ada fuse box, daripada bateri pun direct, ada yang tidak melalui kunci. Macam ini positif tidak melalui kunci, dia direct di fuse box. Ada yang dari kunci dulu baru masuk fuse box, baru dia keluar pergi device. Macam ini kalau kita nampak, oke, kaki 30 macam biasalah siapa yang selalu nampak channel saya, yang sekarang subscriber saya itu lama sudah dia follow, terima kasih banyaklah pada follow lama. 30 ini adalah direct battery ya. 30 tidak melalui kunci. Nampak nih? Dari sini direct battery. Direct battery. Oke, 87 itu yang pergi kompresor, grounding dia dapat sini. Tetapi untuk menghidupkan kompresor ini dia perlu relay. Dan relay ini pula ada kaki-kakinya. Yang ini 87 adalah positif, 30 ini adalah positif daripada bateri. Oke, ini positif Positif. Positif daripada bateri. Yang satu lagi positif daripada kunci. Nampak? Ini kunci ya. Masuk sini. Ini daripada sini masuk. Kunci dia keluar sini, ada positif lagi. Dia ada relay, ada juga fuse-nya. Jadi fuse ni positif ni ada dua lah ya. Satu daripada kunci, satu daripada direct battery. Dan yang akhirnya positif yang satu ini lagi adalah pergi kompresor output. Yang ini output. Oke, begitu juga persoalannya sama dengan relay blower. Relay kompresor ada relaynya sendiri. Blower pun ada juga dia punya relay sendiri. Cuma untuk kereta Nissan Selfie, dia punya blower mau buka, bagus saya overhaul engine kancil loh. Memang sengsara. Mau buka nasib lah. Bukan blowernya rosak.
Kalau rosak lagi nah mati. Pedal kaki kena buka, steering box kena turun. Lepas tu blade kena pisah di atas, atas masuk blower masuk, baru atas baru sambung skru 8, masuk barulah kita boleh cantum. Ini kena tanya engineer lah. Untuk Nissan Selfie, siapa pengguna Nissan Selfie, siapa pengguna Almera, kena tahan hatilah. Dia punya upah buka blower macam overhaul engine, top overhaul. Setengah mati kita buka, pasal dia sempit. Jadi sekarang ini adakah blower betul-betul rosak? Soalan dia sekarang. Betul bang, blower rosak bang? Kau tengok abang tu ya, kita kena dengar, nanti kita pula yang sok sendiri. Betul bang? Blower rosak bang? Betul. Jadi soalan sekarang, aku rasa abang ni pun tahu juga ni. Dia pun sudah memang assume sudah blower, kalau paling kurang pun blower. Tapi saya bilang kita cek dulu. Bila kita cek, rupanya bukan blower masalah, yaitu hanya resistor. Coba kasih tengok resistor dia. Oh, resistor sudah pasang ya mas. Oke, kita tengok. Macam mana saya cakap resistor masalah? Sebab resistor dia kontrol negatif pergi blower. Positif, nih positif ada, tapi negatif tidak ada. Jom kita pergi kereta sini. Tengok. Ini resistor baru. Ini baru ke lama? Oke, ini yang baru kita beli. Ini kita sengaja pasang yang sebenarnya kita sudah pasang tadi yang ini. Tapi kita mau buat penggambaran, kita buka balik. Kita mau buktikan betulkah resistor rosak. Jadi kita sekarang ini kita pasang resistor lama, kita tengok betulkah arus negatif itu tidak ada di ujung wayar ini, hanya positif saja. Jom kita tengok guna tes lem yang ini. Kameramen masuk sini. Tengok sini. Ada tengok. Pomen. Kasih tengok. Mana positif, mana negatif. Oke, kita tengok. Ini tes lem saya. Ini tes lem ajaib. Dia boleh detect positif ke negatif di wayar itu hanya perlu sentuh saja. Jadi kita tengok. Oke. Saya simpan sini. Oke. Kita tengok. Kameramen tengok sana. Oke, yang pertama kenapa saya bilang resistor? Sebab kami cek itu wire dia. Yang merah tuh mananya positif, betul? Kameramen boleh nampak kah? Ambil kamera tu kasih tengok dia. Minta maaf sempit Ini baru mau tengok wire, belum keluar blower lagi. Kalau keluar blower, menangis ini kereta. Nasib bukan blower rosak, hanya resistor saja. Resistor tu duduk mana? Duduk sebelah. Oke, resistor nampak ada keluar merah. Nampak? Negatif ada kan ada? Negatif tidak ada, betul? Hijau itu mananya negatif, merah itu positif. Jangan kasih flash dia. Jadi kadang-kadang merah tidak nampak tuh. Nampak? Merah. Oke, sekarang sekarang kita ganti resistor. Adakah blower berjalan? Sekarang on sudah tengok, kameramen tengok sini, hidup kan? Tuh, betul, blower jalan Tengok, kita sengaja letak ini tisu-tisu rambut untuk menampakkan angin. So kalau kita rakam angin mana nampak? Jadi kita letaklah bulu-bulu apa yang boleh menunjukkan dia ada blower jalan. Oke, sekarang resistor kita akan tukar. Ingat, resistor dia hanya jaga negatif, Jadi sekarang ini kita tengok, kita pasang yang baru. Yang lama, ini pasang yang baru, lepas itu tes balik. Ada tak negatif lagi sudah sana? Bila ada positif dan negatif, hiduplah itu blower. Itu cara pertama. Sekarang pastikan dulu ada positif negatif. Sekarang positif ada, negatif tidak ada. So kita tahu resistor jaga negatif saya, so ganti resistor dahulu. So kita ganti resistor. Oke, ganti baru. Kameramen bisa nanti tengok cara dia pasang, di mana kedudukan resistor. Jadi orang lain mungkin nampak apa itu resistor. Bukan semua orang tahu kan. Jadi kita kasih nampak ini diagram, kita kasih nampak ini kejadian, lokasi resistor, dan macam mana kita cek itu masalah. Oke, kedudukan resistor kena buka laci lah ya. Buka laci, betul? Baru pasang. Kalau berani buatlah sendiri, kalau berani. Boleh buatlah. Kalau nak berani hantarlah ke bengkel yang kita yakin dia boleh buat. Itu saya jawapan dia lah. Oke, jadi kita sekarang pasang blower baru, resistor baru. Oke, kita pasang, jangan sambung dulu blower ya, kita tengok dulu tes lem menyala tak hijau. Pergi sana balik, kameramen ikut balik sana. Ada tak hijau sudah keluar di wire, dua wire tuh. Kalau ada, insya Allah kalau blower memang tak rosak dia akan hidup. Itu cara pertama. Jadi kami cek bukan terus main buka blower nih. Kita tahu nih blower nih sengsara, kau cek dulu ini. Kita cek, tengok ada hijau atau tidak. Kalau ada hijau, kameramen nampak, kasih nampak di video betul-betul hijau. So, aku nak nampak tuh sempit di bawah tuh. Boleh nampak hijau? Ada sudah hijau? Kasih nampak hijau dan untuk makluman sekiranya positif dengan negatif sudah ada, tapi tidak pusing, barulah kita salahkan blower. Kameramen.
Ada nampak kah hijau? Hijau ada? Ada hijau sudah? Oke, ada hijau. Saya tidak turun pergi sana sebab sempit. Oke, jadi kameramen boleh ambil itu kamera asal sudah nampak ke depan sini. Dan kita akan tengok sambung wayarnya terus macam normal. Adakah blower sudah jalan sekarang macam biasa? Atau ada kameramen boleh tengok di sini di rambut-rambutnya setelah dia pasang blower, adakah dia jalan tu blower? Sekejap. On, pasang balik dia punya wire. Memang sempit ini baru wire-wirenya saja. Belum lagi barangnya keluar. Jadi ini kalau orang engineer kereta selfie ini nampak saya mohon ni lah supaya tolonglah ubah itu blower, jangan buat begitu lagi. Sengsara pomen. Ya, sengsara juga customer mau bayar lah pasal benda yang susah. Jadi kalau boleh itu blower buatlah macam kereta lah. Okey, nampak sudah? Bang, sini bang. Tanya. Okey, kasih on. Sudah? Nih. Okey, jalan sudah blower. Kameramen nampak? Okey, jadi kita tidak ganti blower. Kita hanya ganti resistor saja. So, maksudnya kita tidak payah setengah mati mau buka lagi itu, turun itu segala semua. Kita hanya ganti resistor yang duduk di dalam laci saja. Jadi kenapa saya kongsi sini kameramen? Kameramen masuk sini. Jadi kenapa saya kongsi tadi ini? Saya takut bukan semua orang boleh tahu workshop saya. Kalau tahu pun bukan semua boleh datang sini sebab mungkin faktor jauh ataupun faktor bekerja ataupun faktor-faktor yang tidak mengizinkan. Mungkin bulan tua barangkali. Jadi at least dia bersedia. Kalau jumpa orang yang tidak berapa ini, mungkin dia akan ganti ini blower sebab ini untung besar. Untung besar memang di sini. Pasal kerja sengsara, harga blower pun bukan kaling-kaling. Tapi persoalannya kalau mahal betul tidak apa. Yang kita jadi persoalan, sudahlah mahal tidak betul lagi. Itu yang kita tidak mau. Jadi sekarang yang kita ganti hanya blower resistor saja. Mana resistor lama? Oke ya. Jadi ini dia punya resistor. Ini resistor dia kita pakai sekarang original Nissan juga. Ini resistor dia. Nampak nih? Banyak-banyak begini nih. Dia kontrol negatif saja. Kasih keluar pergi sini. Untuk pergi blower saja. Ini nampak. Boleh kameramen rapat sedikit? Jadi ini resistor sangat penting. Apabila kita salah apa nama istilahnya nih. Salah kita mendiagnosis masalah akan memberi efek sampingan lain. Sila-sila hari bulan lagi boleh ganti kompresor. Sebab ingat, ada certain kereta macam Navara, dia kalau resistor rosak, kompresor pun tak mau jalan. Dia dapat signal input jalan saja ini. Baru dia mau kasih jalan itu kompresor. Sebab kenapa? Dia takut bila kompresor jalan, pipe akan beku apabila blower tidak jalan. Jadi untuk menggerakkan pipe itu beku, maka dia kasih stop saja itu kompresor. Sebab apa jauh gunanya? Kompresor jalan tapi tidak boleh ditiup. Jadi benda itu akan jadi ice. Jadi caranya ada sistem disebut sebagai BCM, yaitu Body Control Module, yang dia tahu bila kompresor jalan tapi dia tengok, dia detect di sini masalah, tidak ada negatif keluar dari sini, dia terus kasih mati ini kompresor. Sebab dia tidak mau siksa itu kompresor berjalan, jadi ice nanti itu pipe sebab tidak ada yang tiup. Jadi itu adalah safety ikut pengeluar masing-masing. Cuma apa yang saya terangkan diagram saya ini hanya basic sahaja. Saya tidak cerita BCM, Body Control Module, cuma asasnya ini sahaja. Yang mana blower, sebelum kita salahkan blower, salahkan resistor dulu. Kalau negatif tidak ada. Tapi kalau positif tidak ada di sini, salahkan relay dan fuse. Fuse ataupun relaynya saja. Tapi kalau sudah ada ini positif, sudah ada negatif, dia tidak mau jalan, barulah salahkan itu blower. Oke, jelas Jadi saya harap video ini mungkin tidak ringkas Berapa menit sudah? 13 menit. Jadi apa yang saya mau tekankan di sini, sebab kita banyak jumpa juga lah. Sebab ini barang kalau kita mana-mana pergi pun memang selalunya bila blower rosak, resistor rosak. Kenapa? Nampak sirip-sirip nih. Selalunya bukan apa ini maklumat tambahan. Kenapa bila blower rosak, resistor otomatis rosak. Oke, ingat ini blower duduk sini. Ini resistor bila dia halang itu voltage, dia akan panas. Jadi untuk kasih sejuk itu barang, dia harap ini blower. Blower pula rosak, ini pun terbakar. Tapi tak semestinya. Yang penting cek dulu seperti mana yang kita buat. Biasanya orang satu package lah, package pelancongan. Biarpun dia tahu ini barang masih bagus, tapi alang-alang sudah sampai di sini, gantilah satu set. Ini saya kira satu set ini dengan ini. Tapi alhamdulillah tidak payahlah ganti blowernya. Sebab berpikir 2 kali aku kemarin. Harap janganlah blower rosak. Tapi betul-betul bukan blower rosak, resistor saya rusak. Ya, tapi kalau memang blower rosak, insya Allah kita buka juga. Untuk tolong si beliau ini, time-time hujan dia lagi datang. Ya bang, time hujan berkabus-kabus, kesian. Saya bilang aircon tidak ada, kasihan. Berkabus tu cermin. Tengah hari pun salah, panas betul. Sejuk salah, panas pun salah. Jadi begitulah sedikit perkongsian. Jadi saya rasa itu saja perkongsian untuk Nissan Selfie.
di mana masalah dia sekarang hanya resistor. Kenapa saya bahas panjang lebar dengan diagram? Takut-takut nanti ada orang di luar, subscriber di luar, ataupun juga netizen yang terjumpa channel saya menghadapi masalah yang sama, dan sekurang-kurang ilmu yang sedikit ini sedikit memberi info dan knowledge ataupun education dengan kita, supaya kita cek step by step sebelum kita ganti. PCB ini kalau kereta ini, kalau tidak ada 2000 lebih PCB janganlah. PCB-nya saya ini 1000. Mahal. Dia punya satu kali bot tuh, controller semua. Mahal. Jadi kita step by step. Jadi itu sahajalah sedangkan perkongsian pada hari ini. Insyaallah jika video ini bagus, ya bolehlah subscribe, like ataupun share. Mohon maaf sekiranya videonya agak kelang kabut, sebab tadi baru habis penggambaran kereta lain. Saya pun belum makan, kesian. Jadi mohon maaf kalau agak kelang kabut ataupun ada maklumat yang kurang tepat. Mohon dikomen saja, jangan dikondem. Kalau dikondem saya blok. Kita wujudkan channel ini untuk belajar sama-sama, untuk kita share ilmu yang baik. Dan sekali lagi saya tegaskan, semua yang baik itu bukan sebab saya pandai, tetapi itu yang Allah bagi kelebihan yang kita share saja. Mana yang buruk itu adalah kelemahan daripada saya sendiri. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Thank you.